Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Saya berpikir dan tergoda untuk membuat renungan yang mungkin tidak biasa, tetapi mungkin bisa membantu kita. Atau kita coba saja. Karena menurut saya ini bisa mengubah banyak hal. Berkaitan dengan perselisihan yang sering terjadi karena dua orang berdialog, bercakap-cakap, dan merasa dua-duanya benar. Seandainya para pria itu banyak diam dan membiarkan para wanita yang berbicara, itu mungkin banyak persoalan sudah bisa selesai. Jadi ketika berargumentasi, biarkan para wanita yang ngomong terus, prianya diam saja. Mungkin dengan sendirinya itu menyelesaikan banyak perkara. Karena memang menurut saya para wanita itu menyelesaikan perkara dan mengungkapkan isi hati pertama-tama dengan bercerita, curhat. Jadi ketika sudah curhat semuanya, sudah selesai dengan sendirinya persoalannya. Berbeda dengan para pria yang harus memang mencari solusi konkret dan praktis. Maka seandainya para pria bertahan dan kemudian lebih mendengarkan dan menutup mulut khusus ketika berdiskusi, berdialog, dan juga ketika sedang menyelesaikan persoalan dengan para wanita, maka kemungkinan besar persoalannya selesai dengan sendirinya. Dan mungkin keajaiban akan terjadi. Karena wanita itu ketika didengarkan, udah itu yang paling besar. Maka bagi wanita, to love is to listen. Jadi kalau para prianya mendengarkan itu sedang mencintai para wanita. Maka ini mungkin tidak biasa tapi bisa menyelesaikan. Bukan berarti bahwa prianya itu diam saja, dalam bahasa Jawanya itu ngenengke, mendiamkan, bukan itu. Tetapi diam untuk sungguh-sungguh menyampaikan bahwa I am here for you. Saya ada di sini untukmu, untuk mendengarkan. Dan biarkan saja para wanita itu ngomong sampai capek sendiri. Karena itu yang dibutuhkan. Ketika semuanya sudah terungkap, sudah tercurah hati, isi hatinya, semua persoalan selesai kok itu. Dan kemudian dunia menjadi lebih damai. Tapi kalau nggak didengarkan, apalagi ditimpali dengan argumentasi, wah itu sudah semakin sulit untuk selesai. Karena sebetulnya yang paling penting itu bukan masalah benar atau salah, tetapi bahwa isi hatinya terungkapkan, tercurahkan. Jadi kalau para wanita itu bunyi seperti radio rusak, bunyi terus, malah bagus. Nanti semua yang ada di isi hatinya itu habis, lalu energinya menjadi lebih calm down, dan kemudian dunia lebih damai. Nah, itu sebetulnya bukan sesuatu yang baru, tetapi ada contohnya. Kalau di dalam kitab suci itu ada Santo Yosef, seorang suami, seorang bapak yang tidak pernah mengatakan apapun dalam kitab suci. Dia diam saja tetapi bertanggung jawab. Selalu ada untuk istri dan anaknya. Dan karena itu, dengan cara itu Santo Yosef menjaga keselamatan yang ada dalam diri Yesus, putranya. Nah, kalau para suami-suami, para bapak-bapak itu meneladan Santo Yosef ini dengan lebih banyak diam, dan yang paling penting fokus ada untuk istri dan untuk anak-anaknya aman, dunia ini selamat. Kalau para suami itu kemudian ada untuk istrinya, yang paling penting ya mendengarkan ketika istrinya curhat. Tidak usah ngomong apa-apa, tapi full attention. I am here for you, dengarkan saja sampai habis. Dan tidak usah dimasukkan ke dalam hati.
tetapi sungguh-sungguh hadir untuk mendengarkan. Dan itu bisa ditangkap energinya. Kalau kita di situ tetapi tidak mendengar, juga bisa dimengerti, ditangkap oleh para istri itu. Maka ada saja di situ, tidak usah multitasking, khusus I am here for you, dan itu kemudian menyelamatkan seluruh dunia menurut saya. Jadi sebetulnya para pria itu gampang untuk menyelamatkan dunia ini. Cukup duduk tenang, diam, fokus mendengarkan istrinya, curhat sampai isi hati istrinya tuh habis. Nggak usah dikomentari, cukup didengarkan, sekali-sekali perlu dipuji. Wah, itu sudah diamini, dipuji, udah selesai. Bukan hanya persoalan rumah tangga yang selesai, persoalan seluruh dunia bisa selesai itu. Karena itu mungkin bisa dicoba, atau ini menjadi sebuah challenge bagi para suami. Dan mungkin justru disitulah bentuk cinta yang paling konkret para suami, para bapak kepada istri dan anak-anaknya. Tanggung jawabnya dengan cara itu. Karena memang sebetulnya bereaksi, berkomentar, atau kemudian memberi argumentasi, itu adalah kerja pikiran. Sementara para wanita itu ketika sedang mencurahkan isi hatinya, itu tidak sedang berpikir, tetapi sedang meluapkan isi hati. Jadi jangan ditangkap dengan akal budi, itu nggak masuk akal. Lebih baik diterima saja sebagai sebuah bentuk tanggung jawab untuk menyelamatkan keluarga dan dunia. Dan karena itu kita mempunyai kekuatan untuk mendengarkan. Dan juga tidak usah masuk dalam pikiran. Karena itu, karena sebetulnya wanita tidak sedang berpikir ketika sedang curhat itu. Itu masalah hati yang penuh, yang ingin diungkapkan, itu saja. Sesederhana itu. Karena itu tidak perlu dipikirkan ini benar atau salah, masuk akal atau tidak usah. Karena yang sedang bercerita pun tidak lagi berpikir, maka juga tidak bisa dipikirkan. Cukup didengarkan saja, dan dengan antusiasme, dengan full attention. Wah, itu sudah menyelamatkan dunia. Maka sebetulnya para pria, para bapak-bapak itu menyelamatkan dunia sederhana sekali kok. Mendengarkan penuh perhatian istrinya tanpa komentar apapun, tetapi dengan penuh perhatian dan juga hadir sepenuhnya. Maka memang mencintai itu menjadi sangat konkret, yaitu I am here for you. To love is to listen. Wah, dengan cinta itu pertama kita bisa menjadi murid Kristus dan bisa menyelamatkan setiap rumah tangga serta menyelamatkan dunia ini. Soalnya kalau para wanita itu tidak didengarkan, itu kegaduhan terjadi di mana-mana, bahkan di seluruh dunia. Maka menyelamatkannya juga sama, membiarkan para wanita itu berbicara, menghabiskan isi hatinya sampai habis, seperti balon itu tekanannya sudah sungguh-sungguh kempes, habis, tidak punya energi lagi. Yang ada kemudian adalah damai sejahtera. Kalau renungan saya hari ini tidak membuat Anda berbahagia, ya minta maaf. Saya tidak mau merendahkan siapa-siapa, tetapi sebuah usulan, sebuah proses untuk menyelamatkan dunia ini, yang bisa kita tempuh dengan sederhana. Lalu hidup kita menjadi penuh damai sejahtera, lingkungan kita penuh damai sejahtera. Karena kalau kita mengharapkan lingkungan kita yang menyesuaikan dengan diri kita, agak sulit. Lebih baik kita yang menyesuaikan dengan apa yang ada dan terjadi di sekitar kita, dan melakukan apa yang kita bisa, memilih yang terbaik untuk kebaikan bersama. Dan salah satunya kita bisa mencoba silence, karena banyak hal tidak harus ditanggapi, banyak hal yang memang tidak membutuhkan komentar. Kita tidak perlu menghabiskan energi untuk mengatakan sesuatu ketika yang dibutuhkan adalah diam. Memang tidak mudah, tidak biasa, tapi efeknya bisa luar biasa. Maka saudara-saudari terkasih, handle yourself with care because you are loved. Tuhan memberkati.